Allah mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah al-ghafur ar-rahim, yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku itu pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang dahsyatnya persidangan di hari akhirat. Nah teman-teman semuanya, jadi Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah akan menyampaikan kajian beliau dengan tema dahsyatnya persidangan hari akhirat. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi SAW apa? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Antum kalau dikasih 2 pilihan, punya hotel Botanika ini sama kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, antum milih mana aja? Milih mana Ustaz? Milih mana Ustaz ya? Antum enggak lah Ustaz, enggak apa-apa lah kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Aneh kehilangan yang wajib enggak mikirin Ustaz. Ada orang yang seperti itu. Jangan bicara yang sunnah, yang wajib dia enggak kerjakan. Tapi seorang yang beriman, tadi dia akan mendapatkan, oh ini ternyata aku dapatkan sekarang. Ketika semua dia tinggalkan, usaha dia tinggalkan, rumah dia tinggalkan, 2 rakaat sebelum subuh itu yang akan mendampingi. Bagaimana kelak Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat. Bagaimana tatkala orang melewatin sirat, silaturrahim itu akan mendampingi antum. Artinya semua yang antum amalkan akan mendampingi, akan antum dapati pada hari itu. Juga yang buruk, orang yang tidak punya kesiapan jamaah, menyesal. Dia kepingin hari akhir itu tidak datang. Dia tidak ingin kematian itu menjemput, dia nggak kepingin. Maka Allah ingatkan di sini, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mewanti-wanti kalian dengan diri Allah. Kita sering dengar Allah itu maha pengasih, maha penyayang ya. Tapi ingat Allah itu azabnya pedih. Pedih sekali. Allah mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah al-ghafur ar-rahim, yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku itu pedih. Kita sering dengar hadis tentang seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Allah ampuni dosanya. Ya Allah, begitu pengampunnya Allah. Iya. Tapi kita melihat orang yang disiksa di kuburnya gara-gara ketika kencing dia tidak memperhatikan najis yang mengenai tubuhnya, yang mengenai celananya. Gara-gara itu diazab di kuburan. Naam. Kita dengar kisah tentang seorang wanita yang Masya Allah, gara-gara seekor kucing masuk neraka. Maka semua akan mendapatkan apa yang diamalkan jemaah. Kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun an-nar fi hirra. Masuk neraka tuh orang perempuan gara-gara kucing. Kenapa? Habasatha. Dia marah sama tuh kucing. Biasanya yang lebih sering marah sama kucing ini emak-emak apa bapak-bapak? Bapak-bapak jarang ketemu kucing. Tapi di rumah biasanya emak-emak ya. Kucing tetangga masuk ke rumah, makanan yang sudah disiapkan buat suami tahu-tahu dimakan, sakit hati itu sama kucing. Akhirnya dilempar itu kucing, kadang-kadang disiksa, dikurung. Nah, ini perempuan kayaknya sakit hati sama itu kucing. Dia kurung tuh kucing, nggak dikasih makan. Walau dia lepas, mungkin dia buang ke hutan, dia buang kemana, enggak. La hiya at'amatha wala tarakatha ta'kul min khasyashil ard.
nggak dibiarkan supaya cari makan di jalanan, cari makan ya dari binatang-binatang, dia enggak, dia kurung sampai mati. Itu masuk neraka gara-gara kucing. Bagaimana kalau yang kita lakukan adalah menzalimin manusia, memaki manusia? Jemaah, semua akan mendapatkan apa yang dia amalkan nantinya pada hari kiamat. Maka dia kepingin kalau hari kiamat itu tidak terjadi. Dia ingin kalau dia tidak dibangkitkan pada hari kiamat. Maka Allah ingatkan, Allah sudah kasih peringatan kepada kita, jemaah. Kajian kita malam ini untuk mengingatkan tentang dahsyatnya persidangan pada hari akhir. Nggak ada kita bisa bawa pengacara pada waktu itu. Nggak ada cerita kita bisa nyogok. Sekarang ini berapa banyak orang yang melakukan kejahatan nggak ketangkep sampai hari ini. Iya. Harun Masiku. Harun Masiku. ada di sini, jemaah? Di sini ada yang namanya Harun juga, jemaah. Sampai hari ini nggak ketemu kan? Nggak ketangkep. Pada hari itu semuanya nggak ada yang bisa pasang badan. Semua tadi dikatakan lari untuk menyelamatkan dirinya. Maka dia berharap kiamat itu tidak terjadi. Tapi inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Pasti terjadi kiamat itu, jemaah. Dan tanda-tanda kiamat semakin nyata. Deket nih. Kapan? Ya kita persiapkan diri kita. Sehingga tatkala dia datang, kita tidak lagi mengatakan seperti orang-orang yang melakukan dosa ini. Allah mengatakan wallahu ra'ufun bil ibad. Baik. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang hari persidangan akhirat. Jadi hari persidangan akhirat ini kelak kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia, yaitu kita beramal soleh ataupun kita melakukan kejahatan, maka kelak di akhirat kita akan ditimbang amal perbuatan kita, apakah amal perbuatan kita itu baik ataupun sebaliknya. Nah, teman-teman semuanya, maka dari itu saya akan bacakan penjelasan dari ulama. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, setelah hancur manusia diganti dan pada hari terakhir manusia berkumpul di hadapan Rabb-nya di masa penampakan amal manusia dihisab. Dengan dihadirkannya timbangan-timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran, yaitu catatan amal, Allah menghitung dengan teliti, sedangkan manusia melupakannya. Hal itu terjadi pada hari yang kadar di dunia adalah 50.000 tahun. Kalau seandainya bukan Allah sebagai hakim, niscaya tidak akan bisa, akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Sehingga lama waktunya bagi orang beriman hanyalah masa istirahat siang di dunia, dan Allah yang paling cepat perhitungannya, hisabnya. Sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka, ada yang sengsara atau bahagia. Pada hari itu mereka dikembalikan, sebagian masuk surga dan sebagian lagi masuk neraka. Teman-teman semuanya, jadi apa yang saya katakan tadi, yaitu ketika kita hidup di masa di dunia, kita beramal ataupun kita beramal kebaikan ataupun beramal dengan keburukan, semisal kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimin seseorang ataupun kita melakukan amal-amalan yang baik kepada seseorang, maka kelak kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihisab di akhirat. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan di masa penampakan amal manusia dihisab, beberapa ayat menyebutkan hal ini. Allah berfirman yang artinya, pada hari itu kamu berhadapan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Surat Al-Haqqah ayat 18. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka, yaitu balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zahrah, yaitu biji zahrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 6-8. Nah, teman-teman semuanya, jadi apa yang kita lakukan semasa di dunia, maka semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
yang mengatakan bahwa hisab dapat diartikan sebagai perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan. Dan di dalamnya terkandung pengertian munakasyah juga dimaksudkan dengan pengertian pemaparan dan pemberitahuan amalan terhadap pelakunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dihisab, maka ia tersiksa. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu baru al-arad, yaitu penampakan amal. Kemudian namun barang siapa yang meneliti hisabnya, maka ia akan binasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 103 dan Muslim nomor 2876. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari para ulama, yaitu tentang hari pembalasan kelak di akhirat. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.